warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Haryanisi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar tajwid kita, yaitu mengenai hukum madlin atau madlayin. Ya, madlin. Mad secara bahasa artinya panjang dan lin artinya lembut atau lunak. Jadi bagaimanakah kita menemukan hukum madlin ini? Sebelumnya ada kaidah lin. Kaidah lin itu ketika ada dua huruf yaitu waw sukun dan ia sukun, sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Ya, itu adalah kaidah lin atau huruf lin. Nah, ketika huruf lin ini atau waw sukun dan ia sukun sebelumnya harokat fathah ini menghadapi huruf yang disukunkan karena diwakofkan atau karena berhenti, maka terjadilah lin yang dipanjangkan atau dalam artian terjadilah mad lin. Jadi syarat dari madlin ini tadi yang pertama adalah waw sukun atau ia sukun sebelumnya harokatnya fathah. Syarat yang kedua bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof atau karena berhenti. Artinya ketika tidak berhenti ini nggak jadi madlin ya, nggak jadi madlin tapi lin aja atau huruf lin ya, harf lain atau huruf lin ya. Jadi terjadi madlin hanya ketika berhenti membaca ya. Jadi bagaimanakah cara membaca dari madlin ini? Madlin ini dibaca dengan cara dilunakan atau dilembutkan sebanyak 2, 4 atau 6 harokat. Biar lebih jelas untuk membedakan harf lain dan lin dan madlin ini, kita akan langsung ke contoh. Yang pertama ada contoh seperti ini. Kita lihat ini khaufun. Jadi kalau nggak berhenti kan ini diwasol atau disambung maka bacanya khaufun. U-nya, waw matinya itu hanya lunak aja dibacanya. Khaufun, pendek, lunak ya. Khaufun, lembut ya. Di sini mana madlinnya? Lihat, waw sukunnya ada, kemudian sebelum waw sukun itu ada huruf harokatnya fathah. Hurufnya huruf apa? Huruf kha ya. Ya, jadi ini sudah memenuhi syarat huruf lain atau harf lin ya. Jadi bacanya lunak, khaufun. Nah, bagaimana dia menjadi madlin? Ketika kita berhenti membaca di khauf ya. Jadi si fa-nya itu nggak jadi fun lagi kalau berhenti, tapi jadi sukun ya. Fa-nya jadi sukun. Nah, si waw-nya ini lunaknya jadi panjang ya. Jadi selain dilunakkan dipanjangkan juga. Kayak gimana bacanya? Kan tadi khaufun ya kalau disambung. Kalau berhenti jadi khauf. Jadi panjang. Selain dilunakkan dipanjangkan juga. Khauf gitu. Jadi bacaan yang salah misal khauf berhenti tapi pendek, salah. Kalau berhenti harus jadi panjang karena tidak lagi harf lain tapi jadi mad lain ya. Khauf gitu. Contoh yang kedua, misal ada kata ini yaumun. Nah, ketika wasol atau ketika disambungkan dengan kata yang lainnya, yaumun ini kita bacanya lunak aja. Yaumun, yaumun ya, enggak yaumun, enggak yaumun gitu ya. Tapi ketika berhenti mimnya jadi sukun ya. Kalau berhenti itu ya mimnya jadi disukunkan. Nah, yau u-nya jadi panjang, lunak, selain lunak panjang juga. Jadi gimana bacanya? Yaum, yaum ya, nggak jadi yaum tapi yaum kalau berhenti. Nah, itulah bedanya lin dan haraf dan madlin ya, harf lin dan madlin ya. Jadi kalau harf lain ketika wasol tidak panjang, kalau madlin ketika harf lain itu berhenti, diberhentikan ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelas, saya mau kasih contoh nih di surat Al-Quraisy ayat 1 sampai ayat 4. Disimak ya, karena di sini banyak madlinnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Oke, jadi di surat Al-Quraisy ini dari keempat ayatnya ini, ujung-ujung ayatnya itulah yang disebut dengan madlin. Makanya tadi kita bacanya dilunakkan sama dipanjangkan juga. Quraisy was-sayf hadzal bait. Yang terakhir min khauf. Nah, itulah contoh-contoh dari madlin ya, seperti itu. Oke, untuk pembahasan kita hari ini tentang madlin telah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran.